Sejarah makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam Raja-Raja Mataram dibangun pada tahun 1632 pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyarakusuma tahun 1613 sampai 1645 dengan dikepalai oleh Kiai Tumenggung Citrokusumo dengan gaya bangunan perpaduan arsitektur Hindu-Islam. Imogiri berasal dari kata hima dan giri. Hima berarti kabut dan giri berarti gunung atau bukit. Jadi Imogiri berarti gunung atau bukit yang diselimuti kabut, di mana tempatnya berada di kurang lebih 16 km sebelah selatan Keraton Yogyakarta, Desa Ginrejo dan Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Sejarah makam Raja-Raja Mataram. Yang pertama, letaknya di perbukitan. Area yang dilewati ada beberapa tahapan anak tangga dengan total anak tangga 454, di mana tangga pertama berjumlah 32 yang berarti dibangun pada tahun 1632. Tangga kedua ada 13 anak tangga yang berarti Sri Sultan dinobatkan sebagai raja tahun 1613. Kemudian tangga ketiga ada 346 yang berarti makam dibangun selama 346 hari atau sekitar 1 tahun. Dari masjid bawah sampai atas totalnya ada 409 anak tangga, di mana angka 4 artinya adanya 4 kitab suci yang ada di tanah Jawa, di mana Sri Sultan Agung mengambil fitur budaya yang dibuktikan dari pintu gerbang masuk dengan adanya candi dari Hindu-Buddha dan lonceng yang biasa ada di gereja serta tempayan di samping pintu masuk yang merupakan simbol keislaman Sri Sultan Agung sebagai penyiar Islam setelah Wali Songo. Ada 3 pintu gerbang lagi menuju makam difilosofikan karena manusia ada 3 dunia, yaitu kamandungan artinya perut ibu, alam rame artinya dunia, dan pintu papa artinya meninggal atau alam barzah. Kemudian angka 0 atau kosong artinya pengunjung untuk mengosongkan diri atau mendoakan arwah para raja, dan angka 9 artinya dari Wali Songo. Karena makam ini tidak terlepas dari Sunan Kalijaga, dan 99 anak tangga menuju makam Sri Sultan bermakna Asmaul Husna atau semua manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, halaman pertama di pintu masuk ada 2 pendopo yang diberi nama Sinapit Urang. Pendopo bagian kiri digunakan sebagai tempat jaga atau tempat piket untuk para juru kunci dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Pendopo bagian kanan sebagai tempat jaga atau tempat piket untuk para juru kunci dari Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu 2 kepimpinan. Jumlah penjaga ada 16, dari Solo ada 8 dan 6 dari Jogja. Kemudian batasan umur dalam abdi dalam adalah 35 tahun. Yang ketiga ada makam Attahastana atau di tengah gerbang masuk dekat pendopo yang diberi nama Hastana Kasultanan Agungan. Karena yang pertama dimakamkan di sini adalah Sri Paduka Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyarakusuma, seorang raja yang dan penyiar Islam setelah Wali Songo, merupakan pahlawan nasional karena tahun 1628 sampai 1629 menyerang VOC di Batavia. Kemudian di pintu kedua makam ada dedaunan yang dikenal sebagai 7 macam daun yang berguna untuk perantara bagi yang sudah lama berumah tangga namun belum dikaruniai anak. Kemudian ada anggota kerajaan yang berkhianat dengan kerajaan bernama Tumenggung Indronoto, di mana setelah tertangkap Tumenggung Indronoto dihukum pancung menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala berada di tengah pintu masuk makam, bagian badan berada di tangga yang tidak diratakan oleh batu, dan bagian kaki berada di sebelah utara kolam. Sampai sekarang makam tersebut selalu terinjak-injak salah satu anggota badannya. Kemudian Sultan Agung memegang kekuasaan Mataram Islam yang ketiga tahun 1613 sampai 1645. Mataram Islam pertama dipegang oleh kakeknya bergelar Sri Paduka Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalugo.
Mataram Islam kedua dipegang oleh ayahnya bergelar Sri Paduka Sultan Hanyo Krowati, dan makam ayah dan kakek Sri Sultan dimakamkan di Kota Gede atau Kota Perak. Ada peninggalan masjid dari Sri Sultan Agung yang berada di bawah atau bagian tangga yang dibangun pada 1621 yang digunakan untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian keistimewaan makam dari Sri Sultan Agung yang berbau harum. Konon tanah makam tersebut berasal dari tanah suci Makkah yang dilempar oleh Sunan Kalijaga. Medan area makam cukup gelap, sekitar 4 meter, sehingga harus memerlukan lampu dan harus berjalan jongkok karena tinggi pintunya hanya 80 cm saja. Dari pendopo depan menuju makam Sri Sultan masih ada 99 anak tangga. Makam ini hanya sampai putra mantu saja yang bisa dimakamkan di Imogiri. Sesi pemakaman tetap menggunakan aturan Islam dan disolatkan di masjid bawah. Selanjutnya ada tata cara masuk ke makam Sri Sultan. Bagi peziarah wanita harus mengenakan pakaian tradisional Jawa yakni kain jari sebatas dada atau kemben, dan bagi peziarah laki harus memakai kain jari dan atasan berupa baju peranakan. Wanita yang sedang berhalangan dilarang masuk ke makam dan perhiasan harus dilepas. Kemudian ada 4 tempayan di depan pendopo. Tempayan pertama kiri dari Palembang bernama Nyai Danumurti. Tempayan kedua dari Aceh Samudra Pasai bernama Kiai Danumoyo. Tempayan ketiga dari Turki bernama Kiai Mendung. Tempayan keempat dari Siam Thailand bernama Nyai Siem. Semua tempayan ini merupakan tempat suci air wudhu Sri Sultan saat jadi raja. Hingga sekarang dikeramatkan di mana air diisi setahun sekali pada saat malam 1 Suro dijatuhkan pada Jumat Kliwon dengan 3 mata air, yaitu air Zam-Zam, tempat pertapaan Sri Sultan, yaitu letaknya 8 km dari makam tempatnya di Bukit Menggung, dan air dari bawah dekat masjid. Dan tidak meninggalkan adat tetap memasang saji dan mengadakan syukuran besar-besaran.